Kalau orang itu belum sampai kepadanya ilmu, maka selama itu dia terkategorikan sebagai orang awam. Orang awam itu dia boleh taklid jemaah, boleh ngikuti gurunya, boleh ngikuti ustadznya, selama dia belum tahu terkait dengan hukum. Jadi orang awam boleh taklid. Makanya di kampung-kampung gitu, pada umumnya kalau orang itu awam sama sekali gak ngerti, ikut pak yainya, ikut ustadznya, ikut ditokohkan yang dituakan di situ. Selama dalam proses pembelajaran maka gak apa-apa jemaah. Taklid yang sifatnya kita untuk pembelajar, pemula gak ada masalah. Tapi masa ada orang taklid kok seumur hidup jemaah? Gak boleh. Apalagi taklidnya itu adalah taklid buta. Gak mau tahu, pokoknya kalau kiai saya begini, ya begini. Saya gak mau tahu kalau ustaz saya begini, ya begini. Itu gak boleh. Makanya Bapak Ibu sekalian, level kita itu harus ditingkatkan. Harus di-upgrade. Kalau sekarang level kita katakanlah sudah ngaji 1 kitab, besok naikkan lagi. Anggaplah sekarang kita ngaji selesai 2 kitab, besok harus 4, harus 5. Itu level-level yang nantinya kita akan menjadi orang yang bisa, kalau nggak sampai level mujtahid, minimal level Bapak Ibu tidak menjadi orang muqallid lagi, tidak hobinya ngikutin taklid. Ya, dan 4 mazhab juga sepakat ya. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka sepakat semua tidak boleh taklid dengan mazhab mereka. Tapi selama kita dalam proses belajar, bolehlah kita mengambil pendapatnya si A, bolehlah kita mengambil pendapatnya si B, nggak ada masalah. Tapi kalau sampai kategori taklid, nah ini yang tidak boleh. Oleh karenanya ketika seorang itu kemudian di masyarakat, dalam kitab Al-Firqatun Najiyah wa Thaifatul Mansurah, ta'assub bimadhabil muayyan, itu termasuk di antara kerusakan. Fanatik dengan pendapat seseorang dan tidak mau menerima pendapat orang lain, itu termasuk di antara kerusakan. Ta'assub itu lebih kepada kefanatik. Ta'assub itu lebih mengidolakan mati-matian jemaah. Pokoknya kalau nggak si A enggak, kalau nggak si S enggak. Nah, memang ada beberapa part ya, kita istilahnya kalau memilih dan memilah, karena kita ini filternya nggak terlalu kuat ya jemaah ya. Kita semua ini kadang-kadang filternya nggak, saringannya nggak bagus ya. Sehingga kadang-kadang apa yang kita dengar, apa yang kita terima itu filternya nggak kuat, akhirnya semuanya bocor. Pemahaman menyimpang masuk, pemahaman sesat masuk, pemahaman terkait dengan halal haram juga masuk. Nah ini kalau nggak punya filter kuat, ini bisa bahaya. Sehingga level orang ketika dia disebut dengan, ketika pembelajar, kapan dia dikatakan kemudian bisa dikatakan al-muqallid dan dia sebagai mustahid penentu. Itu kalau tingkatan belajarnya ditingkatkan. Kalau tingkatan belajarnya ditingkatkan, maka dia selamanya akan berkembang dan tidak akan dalam kondisi ketidaktahuan tentang ilmu. Makanya kalau orang yang nggak pernah ngaji nih jemaah, itu pasti beda. Nggak pernah ngaji, nggak pernah murojaah, atau minimal nggak pernah baca buku. Masa dari balik sampai tua, nggak pernah baca buku, nggak pernah ngaji. Dia cuma dapat ilmu ketika di TPA, sama mungkin waktu di SD pelajaran pendidikan agama Islam, ketika di SMP nggak ada, nggak pernah ngaji sama sekali. Kriteria kategori orang seperti ini bisa dikatakan ini adalah orang yang taklid, atau orang yang kemudian mendiamkan, tidak mau mengembangkan ilmunya. Dan kita diperintahkan untuk selalu mengembangkan ilmu kita. Semakin kita tahu ilmu, maka kita akan tahu hukum-hukum jemaah. Disitulah level yang kemudian kalau kita beramal, maka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.